elektronik. E-bisnis mencakup seluruh rantai nilai bisnis, mulai dari produksi, manajemen, sumber daya manusia, rantai pasok, hingga pemasaran dan layanan pelanggan. Integrasi sistem informasi dengan internet memungkinkan efisiensi operasional, peningkatan kecepatan aliran informasi, serta kualitas pengambilan keputusan yang lebih baik. E-bisnis juga mendukung kolaborasi antar mitra bisnis. Perbedaan e-bisnis dan e-komersi. E-bisnis adalah yang pertama mencakup seluruh proses bisnis secara terintegrasi. Yang kedua meliputi produksi, pemasaran, SDM, rantai pasok, dan layanan pelanggan. Kita menyeluruh. E-komersi yang pertama adalah hanya mencakup transaksi jual beli. E-komersi yang pertama hanya mencakup transaksi jual beli barang atau jasa secara elektronik. Yang kedua berfokus pada aktivitas perdagangan dan transaksi online. Yang ketiga melibatkan pembayaran dan pengiriman produk secara digital. Yang keempat bagian dari e-bisnis yang lebih spesifik. Yang kelima contoh toko daring, marketplace, dan platform belanja online. Sejarah dan perkembangan e-bisnis. Era awal 1990-an sampai 2000-an. 1990, internet digunakan sebagai media promosi statis oleh perusahaan. 1997, IBM mempopulerkan istilah e-bisnis secara global. Awal 2000-an, berkembangnya e-commerce, sistem pembayaran elektronik dan integrasi antara perusahaan melalui internet. Era modern 2010 sampai sekarang. 2010, teknologi mobil, media sosial, big data, dan jenis-jenis bisnis. Transaksi yang terjadi jenis-jenis bisnis. Transaksi yang terjadi antara perusahaan seperti antara produsen dan pemasok. Contoh, sistem pengadaan bahan baku secara digital antara mitra bisnis. C2G dan B2G. Individu menawarkan jasa atau produk kepada perusahaan seperti platform, freelance. Perusahaan menyediakan produk atau jasa kepada pemerintah melalui Jenis-jenis bisnis. B2B atau business to business, transaksi yang terjadi antar perusahaan seperti antara produsen dan pemasok. Contoh, sistem pengadaan bahan baku secara digital antar mitra bisnis. Yang pertama, C2B dan B2G. C2B atau consumer to business, individu menawarkan jasa atau produk kepada perusahaan seperti platform. Dan B2G, business to government, perusahaan menyediakan produk atau jasa kepada pemerintah melalui elektronik. Selanjutnya B2C atau business to customer, transaksi dari perusahaan langsung kepada konsumen, akhir melalui toko daring, contoh Tokopedia, Shopee, dan platform retail contoh lainnya. Yang ketiga C2C, konsumen atau konsumsi. Selanjutnya tantangan dan hambatan e-bisnis. Penerapan e-bisnis di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara sistematis oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat luas. Infrastruktur dan kesiapan SDM. Infrastruktur TIK belum merata, terutama di daerah terpencil. Kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi digital juga masih menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan e-bisnis nasional. Selanjutnya, keamanan data dan privasi. Data pengguna rentan terhadap ancaman peretasan, pencurian identitas, dan penipuan siber. Selanjutnya, kepercayaan konsumen.
membangun kepercayaan digital merupakan tantangan krusial bagi pelaku e-bisnis. Tuh. Perbandingan manfaat dan tantangan e-bisnis. Efisien operasional, otomatis dan terintegrasi. Jangkauan pasar luas tanpa batas ruang dan waktu. Biaya operasional lebih rendah. Transaksi dan pembayaran lebih cepat. Daya saling meningkat melalui inovasi berbasis data. Kemudahan konsumen memperoleh informasi. Tantangan e-bisnis. Keamanan data dan privasi rentan peretasan. Infrastruktur teknologi belum merata di daerah terpencil. Kesiapan SDM dalam mengadopsi teknologi. Kepercayaan konsumen terhadap transaksi elektronik. Regulasi hukum perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Platform marketplace seperti Tokopedia dan Shopee mempertemukan jutaan penjual dan pembeli secara daring. Aplikasi transportasi daring seperti Gojek dan Grab menyediakan layanan terintegrasi mulai dari transportasi, pesanan, antar makanan hingga pembayaran bawah. E-bisnis telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia modern. Contoh penerapan e-bisnis, platform dan transaksi digital. Yang pertama, platform marketplace. Tokopedia, Shopee, Bukalapak mempertemukan penjual dan pembeli secara daring. Yang kedua, aplikasi transformasi daring, Gojek, Grab dengan layanan terintegrasi. Yang ketiga, perbankan digital dan dompet elektronik, OVO, GoPay, Dana memudahkan transaksi keuangan kapan saja. Yang kedua, layanan dan manajemen digital. Satu, sistem manajemen rantai pasok digital secara real time meningkatkan efisiensi distribusi barang. Yang kedua, media sosial, Instagram, TikTok, Facebook sebagai sarana pemasaran digital. Baiklah, dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya akan diambil kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa e-bisnis memanfaatkan teknologi informasi komunikasi atau TIK untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis organisasi secara menyeluruh. E-bisnis memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan e-commerce. Yang hanya berfokus pada transaksi jual beli elektronik semata. E-bisnis telah berkembang pesat sejak tahun 1990-an seiring kemajuan teknologi internet, mobile, dan kecerdasan buatan. Jenis-jenis e-bisnis sangat beragam. D2B, D2C, C2C, C2B, dan G2B sesuai pelaku yang terlibat manfaatnya. Sangat besar bagi perusahaan dan masyarakat. Namun hal seperti keamanan data, infrastruktur, kesiapan SDM, dan regulasi tetap perlu diatasi bersama demi penerapan e-bisnis yang optimal di Indonesia. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Kak Melan, silakan. Baiklah, terkait materi yang disampaikan tadi tentang e-bisnis ya. Apa perbedaan e-bisnis dengan e-commerce? Terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Bang Ramadan, dipersilakan. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2 sebagai kelompok penyaji. Mengapa e-bisnis berkembang sangat pesat di Indonesia? Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Kepada Kak Pio, dipersilakan. Menurut kelompok, model e-bisnis apa yang paling banyak digunakan di Indonesia? Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Kepada Laras, dipersilakan. Baiklah, salah satu ini saya ingin bertanya, apa tantangan terbesar dalam penerapan bisnis? Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Kepada Amel, dipersilakan. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apa tantangan terbesar dalam penerapan e-bisnis? Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apa manfaat terbesar e-bisnis bagi perusahaan? Selanjutnya, ada yang ingin masih bertanya? Kepada Bang Randy, persilakan. Saya ingin bertanya
kelompok 2, bagaimana e-bisnis membantu perkembangan UMKM? Tuh. Terima kasih sudah bertanya dan berikan kami waktu untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dian. Apa perbedaan e-bisnis dengan e-farmasi? E-bisnis memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup seluruh proses bisnis, sedangkan e-farmasi hanya berfokus pada transaksi jual beli secara elektronik. Apakah Kak Dian paham? Oh, berarti kalau e-bisnis itu lebih banyak mencakup lebih luas ya gitu ya. Nah, benar sekali. Jadi setiap e-farmasi termasuk dalam e-bisnis, tetapi tidak semua aktivitas e-bisnis merupakan e-farmasi. Baik, terima kasih. Saya paham atas jawabannya telah diberi. Baiklah, Ton. saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ramadan. Mengapa e-bisnis berkembang sangat pesat di Indonesia? Karena meningkatnya penggunaan internet dan smartphone, serta banyaknya perusahaan dan UMKM yang memanfaatkan platform digital. Apakah Ramadan sudah paham? Saya setuju dengan pendapat dari kelompok 2, tapi selain itu penggunaan yang berbelanja online seperti Shopee, Tokopedia sangat penting dalam era sekarang. Betul. Perubahan perilaku konsumen memang menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan e-bisnis di Indonesia. Baik, terima kasih dari kelompok penyaji. Jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fiona. Menurut kelompok, modal e-bisnis apa yang paling banyak digunakan di Indonesia? Bisnis to konsumer atau B2C karena perusahaan menjual produk langsung kepada konsumen melalui marketplace atau toko online. Bagaimana dengan jawaban Anda? Baik, jadi contohnya seperti toko resmi yang menjual produknya melalui marketplace. Ya, benar. Selain marketplace, website resmi perusahaan juga merupakan contoh penerapan modal B2C. Apakah Kak Bio sudah mengerti? Saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Apa manfaat terbesar e-bisnis bagi perusahaan? E-bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, mengurangi biaya, dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Apakah Amel sudah paham? Terima kasih. Dan menurut saya, manfaat yang telah disebutkan oleh kelompok penyanyi tadi juga membuat perusahaan lebih mampu untuk bersaing. Ya, kami berpendapat dengan proses yang lebih efisien dan pelayanan yang lebih cepat, perusahaan memiliki nilai tambah dibanding pesaing. Apakah Amel sudah mengerti? Baik, terima kasih. Saya sudah paham. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Randy Ananda. Bagaimana e-bisnis membantu perkembangan UMKM? E-bisnis membantu UMKM memasarkan produk lebih luas, meningkatkan penjualan, dan menjangkau konsumen tanpa harus memiliki toko fisik. Apakah Randy sudah paham? Jadi seperti dengan menggunakan media sosial dan marketplace, UMKM memiliki peluang yang lebih besar ya. Betul. Bahkan dengan modal yang relatif kecil, UMKM sudah bisa memasarkan produknya ke berbagai daerah. Apakah Randy sudah paham? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawaban yang diberikan.